Oke, jadi materi kali ini tentang question tag ya. Udah pernah dapat belum question tag? Belum, Kak. Belum ya? Bentar. Bisa beli MacBook tiap bulan dengan gaji virtual assistant. Oke. Oke, jadi kayak materi yang pertama malam kali ini ya mengenai question tag. Jadi question tag ini ya, kadang-kadang kan kita ingin konfirmasi ya suatu hal pada lawan bicara dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut ya menggunakan question tag. Ya. Jadi kalau misalnya definisi question tag ya, jadi penjelasannya begini, misalnya ya, bayangkan ya kamu sedang berbicara dengan teman ya. Lalu di akhir kalimat kamu menambahkan pertanyaan kecil ini untuk memastikan atau meminta persetujuan. Nah, jadi itu ya yang disebut dengan question tag. Dalam question tag, jadi dengan menggunakan question tag kita bisa mengecek nih apakah ada yang kita katakan itu benar atau tidak. Jadi contoh mudahnya, kamu suka es krim, bukan? Kan itu udah singkatan dari bukan ya. Jadi di sini kan itu adalah contoh ya dari question tag dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara ketika ditranslate ya pada bahasa Inggris, maka kalimat tersebut akan menjadi you like ice cream, don't you? Nah, jadi di sini don't you ini adalah question tag-nya. Jadi question tag itu bisa digunakan ya dalam berbagai situasi dan menggunakan kata tanya. Jadi misalnya kita ingin memastikan sesuatu, mencari persetujuan, atau bahkan, aku lupa kasih, bentar-bentar, aku lupa kasih materi ya. Sebentar, tadi di mana ya? Sorry. Ini ya. Tadi sampai mana? Oke. Jadi question tag ini ya bisa digunakan ya dalam berbagai situasi dan menggunakan kata tanya. Jadi misalnya nih kita ingin memastikan sesuatu, mencari persetujuan, atau bahkan ketika kita sedang bercanda ya dengan teman. Ya. Jadi sekarang nih kita setelah mengetahui apa itu question tag, kita juga perlu tahu ya cara penggunaannya dengan baik dan benar. Jadi kita masuk nih ya untuk rumus question tag. Jadi question tag itu ya rumusnya sendiri itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu auxiliary verb atau kata bantu dan subject pronoun. Subject pronoun itu terdiri dari I, we, you, they, she, he, it, ya terdiri dari 7 subject pronoun. Semuanya bisa dipakai. Sementara auxiliary verb ya yang digunakan adalah do, does, did, are, is, was, were, can, could, will, dan would, dan lain-lain. Jadi tergantung tensesnya ya. Tergantung tenses. Jadi setelah mengetahui dua komponen penting tersebut, jadi coba kita lihat ya bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat. Ya. Jadi kalau kalimat utamanya, ini ada rules berikutnya ya. Jadi kalau kalimat utamanya positif, maka question tag-nya menjadi negatif. Contoh ya. Di sini don't you ini adalah question tag yang terdiri dari auxiliary verb do dan subject pronoun you. Ya, jadi not-nya itu kan don't you itu singkatan dari do not ya. Not you. Not-nya itu adalah kalimat tambahannya. Not artinya kan tidak. Don't you atau bukankah seperti itu. Jadi dalam question tag itu nggak bisa diartikan secara harfiah ya. Don't you jadi seperti bukankah begitu ya, atau bukan atau kadang-kadang juga bisa ya
gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya, sebaliknya nih, kalau kalimat utamanya negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Contohnya, you don't like vegetables, do you? Nah, di sini do you ini adalah question tag yang positif. Dengan auxiliary verb do dan subject pronoun you. Tapi tunggu dulu ya. Question tag ini kadang bisa berbeda sih, tergantung konteks dari kalimatnya itu sendiri. Jadi misalnya nih, kamu menggunakan I am dalam kalimatmu, maka question tag-nya akan menjadi aren't I. Aren't I itu dari apa? Dari are not ya. Tapi kalau dalam question tag itu semuanya harus disingkat, tidak boleh dijabarkan. Seperti are not I itu tidak ada ya dalam question tag. Selalu disingkat menjadi aren't I dan bukan menjadi am I ya. Jadi setiap subjeknya I terus menggunakan am ya, to be-nya am untuk I, maka question tag-nya harus menjadi aren't I. Contohnya, aku lucu bukan gitu ya. I am funny, aren't I? Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis question tag itu terdiri dari 4 ya, yaitu positive statement, negative question tag. Jadi kalau kalimat utamanya positif, maka question tag-nya jadi negatif. Ya, umumnya seperti itu. Jadi contohnya, you love cats, don't you? Jadi di sini, you love cats adalah kalimat positif. Dan don't you adalah question tag negatif. Ya. Yang kedua adalah negative statement, positive question tag. Ini juga adalah umumnya seperti ini. Sebaliknya nih, kalau kalimat utamanya negatif, maka question tag-nya menjadi positif. Jadi misalnya, you don't like spiders, do you? Nah, di sini you don't like spiders adalah kalimat negatif dan do you adalah question tag positif. Ya. Kemudian yang ketiga, imperative statement question tag. Jadi question tag ini juga bisa ya digunakan di kalimat perintah. Contohnya, open the door, will you? Atau let's go to the mall, shall we? Nah, untuk penggunaan let's go, ajakan, ya. Let's ini kan artinya kalau dijabarkan artinya kan let us go to the mall. Mari kita pergi, yuk kita pergi ke mall gitu. Maka selalu menggunakan question tag-nya menggunakan shall we, ya. Let's go. Kalau ada kata let's go atau yuk kita pergi ke sana, ajakan, itu kan mari kita pergi ke sana atau mari kita pergi ke mall, ya. Yuk. Jadi shall we itu artinya yuk. Ya, gitu ya. Jadi nggak bisa diartikan apa ya. Shall we itu seperti itu ya. Di question tag itu seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, positive statement with positive question tag. Jadi di sini sedikit berbeda nih. Meski kata kalimat utamanya positif, question tag-nya juga bisa positif juga. Kenapa? Karena kita menggunakan question tag ini untuk mengekspresikan rasa tertarik, ya, marah, atau kaget. Jadi lihat ya contoh-contoh berikut ini. She is going ahead with her decision. Is she? Jadi ini rasa apa ya? Selain marah, kaget ya. Kita merasa kaget ya dari nada apa kalimatnya gitu ya. Dia akan terus dengan keputusannya, benar gitu ya. Atau question tag itu kan question tag isi ini berfungsi untuk menunjukkan rasa tertarik atau kejutan tentang keputusan seseorang. Kemudian yang kedua, you think this is a joke, do you? Jadi di sini question tag do you ini digunakan untuk mengekspresikan rasa marah atau frustasi ya. Kemudian yang ketiga ya contohnya lagi. So this is the way it is going to be from now on. Is it? Jadi question tag is it ini berlaku untuk menunjukkan kekecewaan atau kejutan tentang suatu situasi. Kemudian ketentuan question tag ya. Jadi ketentuan question tag itu ya apa? Ada kalimat dengan auxiliary verb, terus diikuti dengan to be juga ya. Jadi auxiliary verb itu ada 4 jenis. Ada verbs yaitu be itu to be ya, do, have, dan modals. Jadi be-nya itu adalah is, am, are, was, dan were. Tergantung tenses-nya balik lagi. Jadi be ini untuk menerangkan adjective, noun, dan present participle. Contoh kalimatnya, I am going to drive a bike, aren't I? Tahu nggak Kak Sari kenapa di sini menggunakan aren't?
Karena tadi nggak bisa pakai M gitu, Kak. Karena apa? Karena subjeknya I am ya. Jadi menggunakan aren't. Jadi itu udah paten gitu ya. Sudah selalu akan seperti itu. Kalau depannya pakai I am, maka belakangnya question tag-nya menggunakan aren't. I am going to drive a bike. Saya akan mengendarai motor kan. Kemudian yang kedua, he isn't handsome, is she? Dia tidak tampan kan, gitu ya. He isn't handsome, is he? Ya. Jadi tinggal dibalik aja. Kan di depannya pakai he is. He isn't ya sebenarnya. Jadi dibalik karena di depannya kan ada negatif ya. Jadi not-nya nggak usah diikutin. Tinggal dibalik jadi is he. Kemudian yang ketiga. They are going to get married, aren't they? Mereka akan menikah kan? Nah, seperti yang tadi yang pertama. Jadi aren't they ini diambil dari depan. They sama are. Jadi subjeknya, subjek pronoun dan are. Ya, are-nya kan to be atau auxiliary verb. Jadi tambahannya. Jadi tinggal dipindahkan, ditambahkan kata not karena di depannya ini positif, maka belakangnya negatif. Umumnya kan seperti itu. Ya. Mereka akan menikah, bukan? Rudy dulu seorang produser senior, bukan? Rudy was a senior producer, wasn't he? Karena di sini ada dulu, maka menggunakan was ya. Was ini kan kata apa? Kata artinya dulu ya untuk simple past tense. Kemudian Lizzie and Rudy weren't coming yesterday, were they? Lizzie and Rudy. Ya, kenapa pakai were they? Kak Sari tahu nggak? Karena to be-nya day itu verb untuk past tense-nya, Kak. Ya, untuk past tense karena jamak kan ya Lizzie dan Rudy. Lizzie dan Rudy juga kan lebih dari satu, maka menggunakan they ya. Jamak dan lebih dari satu. Ya. Kemudian dengan do, jadi question tag yang menggunakan auxiliary verb do, jadi dipakai ketika kalimat utama ini terlihat tidak memiliki auxiliary verb. Do ini dalam auxiliary verb meliputi do, does, done, dan did. Namun yang umumnya dipakai adalah do, does, dan did ya. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Ini kan kadang-kadang kalau misalnya saya suka makan, gitu kan kalau suka kan artinya setiap hari atau mungkin karena dia itu kesukaan dia, jadi dia pasti akan makan. Jadi menggunakan simple present. Nah, kalau sebagai simple present maka do apa question tag-nya ini ya auxiliary verb-nya di sini menggunakan does kan, tidak bisa menggunakan do. Ya. Do itu jadi harus diketahui di sini does itu untuk penggunaannya untuk apa aja. Do itu untuk apa aja gitu ya. Kalau untuk he, she, it pakainya apa gitu. Kemudian, Rudy dan Lizzie baru cerai kemarin kan? Rudy and Lizzie just got divorced yesterday, didn't they? Tahu nggak kenapa di sini pakai didn't they? Karena udah terjadi, Kak. Ya, karena kemarin. Jadi menggunakan verbnya juga verb to, juga did-nya itu karena untuk auxiliary verb dalam past tense menggunakan did. Ya. Kemudian dia tahu tentang kita kan? He knows about us, doesn't he? Ya, contohnya seperti itu. Kemudian dengan have, ya. Jadi have ini adalah auxiliary verb yang digunakan dalam perfect tense ya. Jadi berikut ya contoh kalimatnya. Mereka sudah menikah. Jadi kata sudah itu adalah have ya. They have married, haven't they? Lisa hasn't done with the paper. Has she? Lizzie belum selesai dengan tugasnya kan? Kemudian ya dengan modal verbs. Jadi modal verb ini terdiri dari can, could, will, dan would ya. Jadi ini ya contoh kalimat dari question tag yang menggunakan modal verb. Jadi Rudy can't drive a bike, can he? Rudy tidak bisa mengendarai motor kan? Karena tidak bisa. Tidak bisa, kalau bisa itu kan bahasa Inggrisnya can. Kalau tidak bisa kan can't ya. Jadi menggunakan can't. Kalau bisa pakai can ya. Maka di sini juga berubah menjadi can he karena depannya negatif, maka belakangnya positif. You will come to the party, won't you? Kamu akan datang ke pesta kan?
Nah, ini ya, kalau will, ya, karena di depannya kan pakai will, maka wants ini adalah singkatan ya dari will not, maka disingkat menjadi want. Nah, kemudian ada kalimat larangan atau ajakan. Jadi ketentuan terakhir dari question check ini adalah untuk kalimat larangan atau ajakan, ya. Jadi kalau kalimat itu kan diawali dengan let's ya, maka question tag-nya itu akan menjadi shall we. Jadi kalimat larangan yang diawali dengan don't, maka menggunakan question tag will you. Contohnya, let's eat a burger, shall we? Ya. Bagaimana kalau kita makan burger? Shall we? Ya. Kemudian, let's bring our bikes to Bali, shall we? Bagaimana jika kita bawa motor ke Bali? Don't be late, will you? Jadi don't ini adalah jangan ya, artinya larangan kan, jangan. Kayak don't smoking, jangan merokok. Don't be late, will you? Jadi kalau depannya pakai don't, belakangnya harus pakai will you? Jangan telat ya, don't make me angry, will you? Jangan buat saya marah ya, gitu. Nah, ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke, kita masuk ke contoh ya, exercise. Saya akan mengendarai motor, kan? Coba Kak Sari. I will ride a motorcycle one I. Kalau pakai going to, coba. I am going to ride a motorcycle, aren't I? Apa? Aren't I? Depannya kalimatnya I am going to ride a motorcycle, aren't I? Ya, betul ya. I am going to ride a motorcycle, aren't I? Lizzie dan Rudy adalah saudara kembar, bukan? Lizzie and Rudy are twins, aren't they? Lizzie and Rudy are twins, aren't they? Ya, betul ya. Kemudian, Tommy makan mie, bukan? Tommy eats noodle. Is she? Tommy apa? Tommy eats noodle. Is she? Coba menggunakan past tense.
Kalau past tense jadi apa? Pakai verb apa? Verb 2 ya, Kak? Iya. Tommy ate noodle, didn't he? Tommy apa? Tommy ate noodle, didn't he? Tommy ate the noodles, didn't he? Benar. Ron melihat kartun itu setiap hari, bukan? Ron watch the cartoon every day, does she? Kalau watch kan artinya menonton. Kalau melihat, see ya. See. Karena ada kata keterangan setiap hari, jadi menggunakan apa? Pakai das ya, Kak? Kalau pakai does itu tidak ya. Jadi kalau simple present itu kan subjek ditambah apa? Verb one, tapi ada ditambah s atau es. Gimana, Kak? Bisa diulang, Kak? Ini aku tulis ya. Ini kan rumusnya simple present tense kan. Subjek verb one, tapi verb one-nya diikuti oleh s atau es, baru diikuti oleh objek. Jadi gimana? Yang itunya ya, Kak? Apa namanya? Kata kerjanya, Kak? Oke, sis ya, Kak? Ya. Yang tadi, Kak, yang akhirnya itu dashi itu benar nggak, Kak? Simple present kok does he? Kalau simple Jadi present, kan kamu udah dapat materi simple present bukan? udah, Kak. Nah, rumusnya apa? Pakai ishi ya, Kak? Subjek ya, ditambah verb one. Baru diikuti oleh verb one-nya bisa ditambahkan s atau es ya kalau apa? Simple present. Baru diikuti oleh objek. Iya, Kak, maksudnya yang menyatakan yakannya itu, Kak. Dia pakai Oh, doesn't. Karena kan Ron. Jadi kamu harus tahu nih ya. Kalau does itu peruntukannya untuk siapa? He, she, it ya. He, she, it. Nah, kalau Ron ini termasuk siapa? Dia laki-laki kan kata gantinya, maka dia termasuk he. Jadi kalau he dia pakainya apa? Does, ya kan? berarti Ron sees the cartoon every day, does he? Doesn't he?
Doesn't he? Ya. Ron sees the cartoon every day, doesn't he? Kemudian, kami sangat lapar, bukan? Jadi kalau misalnya kamu mau pakai does, ya, di kalimat awalnya main sentence itu. Jadi does itu kalau kalimatnya positif, itu kan tidak menggunakan does dalam simple present, ya. Jadi does itu hanya digunakan dalam kalimat negatif dan tanya. Negatif dan interrogatif. Interrogatif. Baru kalian apa? Kalau negatif kan pakainya does ya kata bantunya. Simple present. Does not. Tapi kalau interrogatif pakainya apa? Gimana sih tulisannya? Interrogatif. Baru pakai does di awalannya. Tapi kalau kalimatnya positif, afirmatif ya. Itu kan kalimat positif. Tidak ada pakai does. Tidak pakai does ya. Langsung verb one tanpa to be. Verb one-nya juga harus diikuti oleh S atau ES. Yang terakhir Kak, we are very hungry, aren't we? We are very hungry, aren't we? Benar ya? Saya tidak marah kan? I am not angry. Am I? I am not. Gimana? I am not Angry. angry. Terus question tag-nya? Am I? Nah, tadi kamu udah benar yang pertama. Saya akan mengendarai motor, bukan? I'm going to ride a motorcycle, aren't I? Terus kenapa berubah jadi am I? Kalau misalnya am I depannya ya, I am maksudnya. I am, bla bla bla. Ya, maka question tag-nya selalu menggunakan aren't I. Bukan am I. Itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi gimana? Incomplete sentence? Tapi Kak, ini dia kan yang awalnya kan negatif. Dia apa tetap pakai R juga, Kak? Ya, jadi positif. Kalau misalnya depannya kan negatif. Oh, sementara. Jadi tadi kan ada pengecualian ya, uniknya. Jadi kalau misalnya I am not angry, aren't I? Jadi bisa ya. Tadi kan sudah aku jabarkan. Jadi kalau misalnya nih, yang di depannya negatif, terus belakangnya negatif juga atau positif itu bisa. Ya, jadi kalau misalnya untuk merasa apa marah, frustasi, itu ya, itu juga bisa. Jadi tadi kan aku udah kasih tahu kan, iya, kalau misalnya apa jenis-jenis question tag itu kan ada 4. Ada positive statement with positive question tag. Ada juga yang apa ya? Tadi ada negative statement positif terus positif ya. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya negatif-negatif itu juga ada untuk menunjukkan bahwa kita tuh lagi marah gitu ya.
Berarti ini masih tetap pakai aren't nih, Kak. Mm-mm. Berarti I am not angry, aren't I? Ya, selanjutnya Lizzie dan Rudy bukan saudara kembar, bukan? Lizzie and Rudy are not twins. Are Rudy they? Arnat apa? Kembar apa? Ini kembar twins. Ya, Lizzie and Rudy aren't twins, are they? Mari kita temukan dia, oke? Let's we find him, shall we? Ya, let's we find him. Find him, ya. Let's, oh salah, sorry. Bukan, karena udah ada let's, jadi nggak usah pakai we. Ya, karena let's itu kan singkatannya dari let us. Ya, jadi nggak usah lagi pakai we. Jadi let's find him. Ya, shall we? Ya. Jadi as ini kan artinya udah kami. Jadi nggak usah lagi pakai let's we. Let's apa gimana? Bentar. Let's we. Ya, nggak ada itu ya. Kayak misalnya let's go. Ya. Let's go. Itu kan artinya ayo kita pergi gitu ya. Sama. Ayo kita cari dia. Jim dan Carl tidak pergi ke bioskop, bukan? Atau tidak akan pergi ke bioskop, bukan? Jim and Carl will not. Tadi kalimatnya apa, Kak? Ini ada di Zoom chat. Bisa dibuka ya. Jim and Carl will not go to the cinema, will they? Jim and Carl pakai will ya. Coba pakai going to. Jim and Carl are going to the cinema, aren't they?
Tidak akan pergi. Bukan pergi. Tidak akan pergi, jadi are not going to. Are not going to the cinema. Ya, jadi kemudian pakai are they. Jim and Carl are not going to the cinema, are they? Faris dan saya sedang belajar bahasa Inggris, bukan? Faris and I are studying English. Are we? Aren't we? We, karena kan depannya positif. Maka belakangnya negatif. Faris and I are studying English, aren't we? Faris dan Lily tidur di tempat tidurku setiap malam, bukan? Faris and Lily sleep in my bed every night. Don't they? Faris and Lily sleep on my bed every night, don't they? Benar ya. Kamu tidak mendengarkan, bukan? You didn't hear, did you? Hah? Kamu tidak mendengarkan, jadi pakai kamu apa? You didn't hear. You aren't listening. Jadi kalau you aren't, jadi depannya you aren't. Terus belakangnya pakai apa? Are you? Are you ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ya perbedaannya listen sama hear. Jadi listen itu digunakan ya saat kita sengaja mendengar sesuatu. Tapi kalau misalnya hear itu tidak sengaja. Tidak ada niat ya mendengar sebuah suara. Sama kayak si sama apa? Si sama look ya. Si dan look. Kalau si itu tidak sengaja melihat, tidak sengaja melihat.
Sengaja melihat. Kalau look itu sengaja melihat. Melihat dengan sengaja. Melihat dengan sengaja. Tadi juga ya, apa tadi? Listen dan hear. Kalau listen, ini mendengar dengan sengaja, seperti mendengarkan apa? Ceramah, dosen ya, perkuliahan, kampus. Kalau hear, mendengar tidak sengaja. Sama dengan mistake dan apalagi fault ya, artinya sama-sama kan kesalahan. Jadi kalau mistake itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Fault itu kesalahan yang disengaja. This is your fault, kan ada yang kayak gitu ya. Ya. Sampai sini ada ininya nggak, apa namanya? Kesulitannya ada nggak? Kesulitannya apa, Kak Sari? Kalau kesulitannya yang kayaknya nggak ada sih, Pak. Belum ada. Nggak ada. Vocabulary kali ya. Iya. Mbak, ini. Kamu akan pergi ke kantor saya, bukan? You are going to my office, aren't you? Aren't you? Ya, you are going to my office. Aren't you? Udah paham ya artinya ya? Sudah, Kak. Coba ini. Bukankah Lili dan Lala menulis surat untuknya setiap minggu? Aren't Lily and Lala write a letter for him every week? Are they? Diulang. Aren't Lily and Lala write a letter for him every week? Are they? Subjeknya apa? Subjeknya. Coba subjeknya apa? Subjeknya Lily and Lala. Jadi Lili dan Lala di depannya. Walaupun di sini tulisannya bukankah. Jadi bukankah ini adalah question tag-nya. Ya, coba Lili and Lala. Berarti Lily and Lala write a letter for him every week. Aren't they? Lili and Lala. Ya. Lili and Lala kan ini ya, aku kasih tau ini ya. Jadi cara menentukan ini masuknya tenses apa? Setiap minggu. Ya, ada kata keterangan setiap minggu. Jadi setiap minggu dia pasti mengirim surat nih. Buat Lili dan Lala pasti setiap minggu itu mengirim surat kepada dia atau untuknya gitu ya. Jadi ini kan suatu kebiasaan. Suatu habit, kebiasaan, habit dilakukan rutin gitu ya. Maka itu masuknya ke simple present tense ya. Nah, simple present tense itu kan auxiliary verb-nya menggunakan apa? Do. Do atau does kan? Nah, kamu harus tahu dulu nih, yang siapa aja yang menggunakan do, siapa? Yang menggunakan do siapa aja? Ayu Dewi. Ayu Wide. Yang menggunakan does siapa?
she, he, it. Ya, she, it, he, see it. Ya. Jadi kalau Lily dan Lala, dia masuk kategori yang mana nih? Masuk I, we, you, they atau he, see it? I, you, they, we. You, we, they. Jadi menggunakan kata apa? Kata bantunya menggunakan do. Untuk auxiliary verb-nya menggunakan do ditambahkan apa? Karena depannya kan udah positif, maka belakangnya menjadi negatif. Oke, done berarti ya. Ya, cobain complete sentence. Lily and Lala write a letter for him every week, don't they? Lily and Lala write a letter for her every week, don't they? Kamu tidak tidur siang. Kamu tidak tidur siang setiap hari, bukan? You didn't take a nap every day, did you? You apa? Didn't. Didn't. Coba. Ini ada kalimat yang menyatakan ini past tense nggak? Nggak ada kan? Dan tapi kan di sini ada kalimat, ada kata keterangan setiap hari. Ya. Artinya ini rutin dilakukan. Ya. Selalu, tidak pernah ketinggalan. Jadi tidak tidur siang setiap hari gitu ya. Jadi menggunakan simple present. Jadi simple present itu ya kata apa? Kata keterangannya itu kalau nggak setiap hari itu ya setiap minggu, pokoknya setiap every day. Itu kata keterangan untuk simple present ya. Jadi kalau misalnya untuk apa simple past tense itu apa kata keterangannya? Kemarin kan? Kemarin itu bahasa Inggrisnya apa? Yesterday. Segala hal yang pakai last titik-titik sama segala hal yang pakai ago. Misalnya last month. Terus apa lagi? Apa yang pakai ago? Itu ya. Itu baru ke past tense. Nah, tapi kalau ini kan masuknya ke present tense. Nah, kalau present tense, jadi kalau untuk subjek you, maka menggunakan auxiliary verb apa? Do apa does? Do. Ya, jadi coba pakai do. Berarti you do not take a nap every day, don't you? Disingkat ya, you don't take a nap every day. Do you? Do you? Ya. Oke, Kak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak ada, Kak. Nggak ada, udah paham ya. Cuma kadang-kadang suka tertukar aja sedikit. Sama vocabulary-nya ya. Oh ya, Kak, karena kan ini udah minggu terakhir. Minggu pertemuan terakhir ya. Minggu keempat. Kak Sari lanjut ke batch 6 nggak? Masih bisa lanjut ya, Kak? Masih dong. Nanti dikabarin ya, Kak. Mau tanya sama dulu. Oh gitu. Kapan Iya, aku terima paling lambat? Hari Minggu ya? Iya, Kak. Oke, thank you, Kak. Have a good night.